anak-anak kita bakal jadi korban, tapi penyebabnya ya karena kamu nggak bisa nahan diri kamu. Halo, cek, baik, selamat siang bisa. Ya baik, pemirsa baru saja di safety ya. Ku yakin bisa. Abang. Boleh sedikit? Dah. Yuk. Oke. Masuk. Oke, safety hari ini agendanya. Yuk. Oh ya, ada hasil mediasi kan harusnya di hari ini. Tapi kita lihat dulu nanti di dalam gimana. Tapi untuk mulai hari ini sih udah ada komunikasi nggak sih sama Bang Putra untuk dia datang atau enggak? Nggak ada komunikasi Semenjak dari yang minggu kemarin dari yang minggu kemarin. nggak ada jawaban sih. Ada sih, cuman itu lebih berantem kecil ya. Oh sempet Ya, yang sempet kamu posting di Instagram itu ya semua curahan itu mau dijawab sekarang apa nanti? nanti aja ya. Ya, nanti aja ya. Pada saat Biar masuk dulu aja. Kak, tapi hari ini Bang Putra sendiri udah ada komunikasi terkait tidak hadirnya hari ini? Nggak ada. Nggak tahu kalau Bang Putra hari ini nggak hadir. Persiapannya seperti apa hari ini? Silakan jalan. Ya, jalan. Jika hari ini gagal, gimana? Mediasi gimana? Nah nanti kita Nah, kita konsultasikan lihat dulu dulu ya ya ke dalam. sama majelis hakim gimana, sama Mbak Septinya bagaimana, nanti kita bicarakan lagi setelah ada hasil dari dalam. Oke, siap. Masuk dulu. Ya. Makasih ya. Maaf. Nomor antrian E277, silakan masuk ke ruang sidang. Nomor antrian M90. Nomor antrian M93. Silakan menuju loket 3. Nomor antrian E276, silakan masuk ke ruang sidang. 4. Antrian M94. Silakan menuju loket 3. Putranya nggak hadir. Terus harusnya di sini ada kesepakatan kan di pertemuan ini, tapi tidak terjadi kesepakatan. Jadi hari ini kita sudah koordinasi dengan majelis hakim bahwa klien kami Mbak Septi memberikan waktu 1 minggu dari hari ini untuk
saudara Putra Siregar menyepakati atau tidaknya persyaratan-persyaratan yang kemarin diajukan. Apabila di minggu depan tidak ada itikat baik atau kehadiran dari saudara Putra Siregar, maka majelis hakim melanjutkan untuk pembacaan gugatan perceraian. Nah, masuk ke pokok perkara pembacaan gugatan perceraian untuk di minggu depan. Alasannya apa, Bang? Tidak ada alasan dari pihak sana? Tidak ada ya sampai saat ini. Tidak ada komunikasi, tidak ada alasan, dan tidak tahu bagaimana ke depannya harus seperti apa. Makanya kita sudah memutuskan, Mbak Septi juga sudah memutuskan bahwa kalau memang tidak ada perdamaian dari apa yang sudah diajukan oleh Mbak Septi di minggu lalu, di 2 minggu lalu, ya makanya proses gugatan akan terus berlanjut. Kenapa sih berlarut-larut, Bang? Kesannya kayak panjang gitu drama ini. Ya makanya dari kita kan kita menunggu ya. Kita menunggu. Kalau bertanya seperti itu kita juga nggak ngerti, ya kan? Karena sampai sekarang kami kan selalu berulang kali bilang kan bahwa tidak ada komunikasi, tidak ada maksud atau keinginan untuk bertemu, baik dari pihak kuasa hukum ataupun dari pihak Putra Siregar terhadap Mbak Septi, itu juga tidak ada. Makanya kenapa ini seakan-akan semakin berlarut-larut. Sebenarnya pihak Mbak Septi pun, pihak kami pun juga tidak mau seperti ini. Tapi kan Putra Siregar kita juga nggak ngerti harus bagaimana, ya kan? Maunya seperti apa, kan gitu. Makanya hari ini kita sudah putuskan, Mbak Septi pun sudah putuskan bahwa di minggu depan itu adalah kesempatan terakhir. Gitu. Untuk total poin kesepakatannya 2 minggu lalu itu ada berapa sih, Bang? Kayaknya banyak banget kemarin tapi nggak disebutin total angkanya. Kalau misalkan Putra Siregar bilang itu banyak, mungkin itu menurut dia banyak. Tapi menurut Mbak Septi itu tidak banyak ya, Mbak Septi? Kalau untuk kebaikan bersama kayaknya itu tidak banyak, apalagi nih ngomong tentang keluarga. Jadi sama-sama tidak dirugikan. Itu ngomong tentang keluarga, tentang anak, tentang saya, tentang suami saya. Jadi kalau menurut Bang Putra banyak, ya berarti menurut Bang Putra itu berat. Tapi menurut saya kalau untuk kebaikan keluarga itu tidak berat sih. Dan kemarin sempat disebutin mayoritas tentang pengaturan harta ya kemarin. Itu Pengaturan harta kan selama apa yang dimiliki selama menikah dengan saya ya. Jadi kan itu ada hak saya, hak anak saya, hak suami saya. Maksudnya bukan buat saya loh, ini buat kita bersama gitu, harta bersama. Jadi kalau ngomongin masalah aset, ya ini kan buat sama-sama loh, bukan buat pribadi sendiri gitu. Karena kita punya anak, punya masa depan buat anak-anak kita, saya, suami saya, bukan untuk diri saya sendiri. Gitu. berarti selama menikah banyak memiliki aset. Saya garis bawahi tadi ya, Mbak ya. Berarti apakah jumlah total aset itu akan dibagi 2 sepenuhnya atau seperti apa? Milik bersama sih, lebih milik bersama. Nggak ada yang dipecah. Iya. Bang, tapi biasanya kan dalam gugatan perceraian itu harta bersama sebenarnya istri memiliki hak berapa persen gitu. Iya, Itu betul. seperti apa? Mungkin bisa Itu kan kita belum masuk ke ranah situ. Karena itu kan sudah masuk ke agenda untuk harta gono gini. Kita belum sampai ke situ. Kita hanya ingin tahu sampai sejauh mana Putra Siregar ingin berdamai dengan Mbak Septi. Makanya melalui kesepakatan itu harus menjadi satu akta perdamaian. Karena itu syarat formil di dalam proses perceraian seperti itu. Jikalau Putra Siregar ingin berdamai dengan Mbak Septi, harus kita sampaikan isi dalam akta perdamaian itu apa aja poin-poinnya. Makanya kita atur yang menjadi poin-poin seperti yang sudah kita sampaikan kemarin melalui Putra Siregar. Oke, Mbak Septi selama ini kan dia selalu berkoar-koar bahwa ingin pertahankan. Ada upaya apa dalam 2 minggu, dari 2 minggu lalu sampai sekarang, adakah upaya dia untuk menemui anak kah atau menemui Mbak Septi kah? Menemui anak ada, pengen ngajak anak ke jalan-jalan ada. Cuman katanya kan dia tahu rumah saya, tapi kok nggak datang ke rumah saya gitu. Tapi Dia kalau- memiliki keinginan itu ya, Iya, tapi tidak kalau- hadir. Tapi tidak datang ke rumah. Kalau emang kan dia kemarin pernah bilang dia tahu rumah Septia gitu.
Nah, dia pengen ngajak anak jalan-jalan. Kalau pengen ya udah datang ke rumah, jemput baik-baik, nggak apa-apa. Cuman itu kan belum dilakuin. Komunikasi sudah ada dibuka? Komunikasi itu ada, tapi berantem. Mbak Septi berantem sama Mbak Putra Iya, gitu ya. jadi bukan komunikasi yang baik. Berantem dalam hal poin-poin atau gimana? Bukan masalah di sini, nggak, dia ngechatnya nggak ada ngebahas tentang persyaratannya. Justru kan yang saya harapin, yang mana sih yang kamu sanggupin, yang mana yang tidak kamu sanggupin gitu. Tapi di situ tidak ada sama sekali pembahasan tentang itu. Oke. Mbak Septi beberapa waktu lalu melalui media sosial sedikit berbicara soal sepertinya ada orang ketiga gitu. Penafsirannya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak seperti apa? Benarkah kabar adanya orang ketiga itu? Itu benar. Karena yang saya sampaikan ya nggak mungkin berita bohong dong. Dan semua yang saya itu ya karena ada bukti-buktinya. Benarkah orang ketiga itu mantan karyawan? Iya, Oke. Sudah berapa lama itu terjadi Mbak? sudah cukup lama. Ada sekitar 2-3 tahun belakangan? 1 tahunan. Oh, 1 tahunan belakangan. Oke, sampai sekarang apakah dia ada komunikasi atau Mbak ada komunikasi ke dia terkait hal ini? Ke dia siapa ya? Ke pihak ketiga itu gitu kan Mbak kenal kan? Oh, pihak saya ketiga itu? pernah ke rumahnya sih. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, karena saya nggak mau keributan ya. Nggak mau keributan, kamu maunya gimana? Nah, tapi pas ketika saya di sana, ya justru saya malah disuruh pulang Oleh si pihak oleh ketiga atau orang tuanya. Oke Mbak, apakah ini dampak pengaruh buruk dari kawan-kawannya Bang PS sendiri Mbak? Dengan adanya pihak ketiga ini? Nggak tahu deh kalau dampak gimana ya. Sebenarnya itu tergantung diri sendiri juga. Dia bisa nahan nggak gitu. Dampak teman atau enggak, sebenarnya pengaruh juga. Kalau teman ya, teman yang baik pasti bakal ngaruh ke yang baik. Kalau teman tidak baik pasti ngaruhnya juga ke tidak baik. Dan walaupun dia sama orang yang tidak baik, kalau imannya kuat itu nggak bakal terpengaruh. Mbak, ini kan sebelumnya pada awal tuh masih menutupi ya soal penyebab kesalahan berulang ini ya, dan kenapa akhirnya di-spill apalagi ini di Itu sosial media? karena saya benar-benar capek ya. Capek itu saya harus nyari rezeki ya buat anak-anak saya. Yang kemarin katanya dia udah transfer duit, itu baru transfer itu bulan ini. Jadi kalau dia ngomong, saya harus selalu ngasih kok. Iya, selalu ngasih. Tapi kan kemarin ada yang enggak. Dan itu baru ditransfer itu bulan Februari ini. Oh baru bulan Februari ini? Setelah di spill sosial media ada reaksi dari Bang Putra sendiri. Ada, dia bilang kalau itu yang buat kamu puas ya udah lakuin aja, dia bilang. Tapi anak-anak kita yang bakal jadi korban. Iya, anak-anak kita bakal jadi korban. Tapi penyebabnya ya karena kamu nggak bisa nahan diri kamu. Saya juga nggak bisa nahan diri saya karena saya harus mikirin anak-anak saya. Kerja, saya harus kerja sekarang. Terus belum lagi mikirin tentang ini, persidangan ini gitu. Berarti komunikasi soal pertengkaran ini dari situ ya Mbak? Iya, makanya mungkin saya udah nggak bisa nahan ya. Sementara dia harus ngelindungin orang lain, bukan saya yang dilindungi. Masih berhubungan nggak sih sama pihak ketiganya sampai saat ini? Yang Enggak. Mbak tahu? Enggak ya? setelah ada hal ini kita sudah selesai? Nggak tahu mereka udah selesai apa belum, karena kan saya nggak ngikutin nih, saya nggak ada di rumah, saya nggak tahu mereka udah selesai atau masih. Oh jadi Mbak Septi nggak tahu nih hubungan itu masih berlanjut apa enggak? Tapi dari pihak ketiga ini udah minta maaf ke Mbak Septi. Nggak sama sekali, justru dia ngerasa di belakang gue ada Putra Siregar, nggak ada yang bisa ngalangin gue gitu. Mbak Septi sendiri ini kan katanya setahun yang lalu ya sudah adanya orang ketiga. Mbak Septi awal mula tahunya dari bagaimana? Mbak Septi mergoki atau seperti Main handphone terus, Kenapa? main handphone terus. Ada kecurigaan dari gitu ya. Lalu setelahnya Setelahnya ya ngelihat sendiri, ngelihat dengan mata kepala sendiri. benarkah kabar ngelihat dengan mata kepala sendiri PS check-in sama dia? Mungkin kembali lagi ini materi pokok nanti ya, jadi belum bisa kita buka dulu. Oke. Anak-anak sendiri masih menanyakan kabar bapaknya? Pasti nanyain ayahnya. Aha. Cuman ya kalau memang bapaknya niat buat ngajak anak jalan-jalan ya silakan jalan-jalan, ambillah dengan cara yang baik. Tuh. Dan Bang, gimana kembalikan tuh, Bang? dengan cara yang baik.
Tapi udah Iya, dijelaskan belum? dengan proses perceraian ini ketika bapaknya mau ngajak jalan-jalan itu seperti apa sih dari Jadi gini, sisi hukumnya? jadi gini. Kemarin kan kita ada statement yang dimana katanya ini semua di bawah penguasaan kuasa hukumnya Septi, bahwa semua dia didikte segala macam. Justru saya kasih tahu kembali bahwa kami di sini, tugas kami sebagai kuasa hukum adalah memediasi. Sekali lagi saya bilang, kami memediasi yang jalan yang terbaik agar Mbak Septi dengan Mas Putra Siregar bisa rujuk kembali sedia kala dengan catatan-catatan berdasarkan keputusan dan persyaratan dari Mbak Septi. Adapun beberapa perkara masalah anak, misalkan tadi boleh ketemu atau tidak, bagaimana secara hukum, ya saya bilang karena saya memberikan advice, tugas kami memberikan advice, kita bilang bahwa nggak apa-apa, memang selagi masih ada perhubungan dan belum ada putusan pengadilan, boleh saudara Putra Siregar untuk menyenguk anak-anaknya. Saya sudah sampaikan ke Mbak Septi. Itu kan juga haknya Putra Siregar. Haknya Putra Siregar. Dan Mbak Septi pun nggak ada masalah sebetulnya, kan seperti itu. Hanya terkadang yang ada di pembicaraan luas ini berbeda dengan hasil di fakta di lapangan, seperti itu. Kemudian